ini kita kan sudah ikuti instruksi Bapak mengumpulkan uang 1 juta KTP kepada teman Ahok. Apakah Bapak itu tahu? Sekarang gini, saya bilang ya, ini soal, bukan saya ngerti soal DAG kan. Betul, banyak kelompok jual nama DAG. Makanya waktu pertama kali DAG muncul sama teman Ahok, saya sudah sampaikan lebih baik gabung dengan teman Ahok, karena teman Ahok itu lebih bagus, nggak usah bikin cap DAG. Tapi waktu itu yang terjadi DAG ngotot. Ngotot seperti apa? Makanya bukan kelompok Bapak nih. Bukan. Makanya bukan kelompok Bapak nih. Bukan. Makanya bukan kelompok Bapak nih. Bukan. Ini. Betul. Iya, Karena bukan memang kita ini. Akhirnya saya bilang dia ngotot mau pakai DAG sendiri. Betul. Makanya bukan kelompok Bapak, saya nggak tahu. Ya. Makanya bukan kelompok Bapak, saya nggak tahu. Ya. Makanya bukan kelompok Bapak, saya nggak tahu. Ya. Akhirnya dia ngotot lah pakai nama DAG sendiri. Oke, dia bilang dia mau pisah dari teman Ahok. Dengar dulu, ini apa? Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu mana formulir DAG lu yang masuk ke teman Ahok? Nggak pernah datang. Pak, ini Enggak, bukti makanya nggak? dengar dulu, nggak pernah datang. Kalau memang kayak model gitu kan beda. Ini yang saya minta, ini kan baru. Bukan baru Pak, ini udah dari awal Pak. Makanya saya bilang ini DAG yang versi mana? Oh bang, bang, udah mulai nih, sudah. Ini aku lihat yang tadi itu ramai kali. Oke lah, selamat malam bagi kami di sini. Tapi saya nggak tahu kalau kalian di sana entah selamat apalah itu di situ ya, entah siang, entah sore. Yang penting kalian selamat. Selamat kita semua lah. Ya, selamat kita semua lah ya, selamat lah kita semua ya. Tapi belum Natalan, belum Lebaran nih, nggak ada selamat. Jadi selamat. Bagi saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, yang cahayanya kemilau bagaikan bintang Indonesia. Ngeri kali bahasa kuning. Dengerin bahasa kuning. Janganlah terlalu tinggi bang. Aduh. Jadi kami di sini memiliki sebuah program acara web program yang pembahasannya mengenai investigasi yang dimana ada sebuah informasi misterius. Kami katakanlah misterius lah ya, seperti apa yang tadi di tayangan kalian lihat. Kalau kita berbicara mengenai pilkada DKI yang sekarang sedang panas-panasnya, Jangan kayak matahari lah bang. mungkin katanya sih panas katanya. Itu makanya. Jadi yang sedang panas-panasnya suhu politik ini mengenai pencalonan daripada calon gubernur DKI ini, yang pengen kami lihat, yang pengen kami soroti adalah yang seperti tayangan tadi itu adalah para relawan Ahok yang menyebut namanya adalah dukung Ahok gubernur. Nah, ini, Mantap. Ini dia, ini persoalannya ini. Jadi sidak ini ceritanya bukan sidak itu. Jadi dia ceritanya datang ke balai kota untuk, aku kurang tahu lah persoalannya apa. Tapi memang kebetulan ada kru kami di situ yang merekam kejadian itu. Tapi yang bergulir di tayangan YouTube itu bukan kami, itu orang lain. Aku nggak tahu lah siapa itu ya. Itu kurang lengkap rekamannya. Yang paling lengkap lagi ada di kami. Awalnya itu apa? Itulah yang tadi pertama kali kalian tonton, itu adalah bagian tengahnya. Ada bagian pertamanya. Ini akan kami tayangkan sama kalian. Cuman sekarang persoalannya memang sakit kali lah relawan ini ya. Seperti apa yang tertulis dalam papan tulis ini, relawan ini memang rela tidak melawan memang. Jadi terkadang kalau kita lihat si Ahok ini keras sekali memang untuk para relawannya. Aku nggak tahu apa yang terjadi itu, cuman faktanya yang terjadi memang yang seperti kita lihat di tayangan YouTube itu. Kami memang melihatnya di situ ada suatu persoalan besar yang menurut kami tidak bisa kita asumsikan bahwa itu mereka salah atau benar, kita tidak bisa asumsikan itu. Tapi yang pasti mereka sudah datang bertemu dengan Ahok, mengaku sebagai relawan dan dimarah-marahin dan tidak melawan nih. Kasian kali orang-orang ini sebetulnya. Tapi itulah faktanya.
tanpa panjang lebar, kita lihat dulu tayangan yang sudah saya janjikan tadi. Ada tayangan paling awalnya, bagaimana ceritanya sampai pada Ahok marah. Kalau pertama itu bukan langsung mereka datang langsung dimarah-marahin, memang siapa deh? Nah, mungkinlah si Ahok yang terlalu gampang marah-marahin orang. Ada awalnya ada baik-baik dulu. Jadi itu harus ada menurut saya harus ada pengklarifikasian dulu di situ. Jadi tidak langsung marah-marah di situ. Ada prosesnya dulu. Kan nggak mungkin ada asap kan kalau nggak ada api. Ya betul sih. Tapi kan kita bicara Ahok bukan bicara kebakaran. Ya sudah lah. Gitu. Nanti banyak lagi beberapa investigasi yang akan kita tunjukkan kepada sahabat-sahabat cahaya yang kemilau bagaikan bintang Indonesia ini, yang akan kita coba suguhkan siapa sih Dak ini sebetulnya. Kalau yang kita tahu kan teman Ahok. Dari teman Ahok ada muda-mudi Ahok. Ada juga yang namanya Dak yang seperti si Ahok bilang Dak Monas lah, Dak apalah, entah apa-apa itu memang banyak kali si Dak ini namanya. Gitulah ya kira-kira ya. Coba kalian lihat dulu. Nanti kita akan suguhkan lagi beberapa hasil investigasi kita di dalam tayangan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah. Bermanfaat bagi kawan-kawan sahabat yang cahayanya yang kemilau bagaikan bintang ini, dan bisa menilai sesuatunya objektif kan gitu. Tetapi tetap kita harus menjunjung tinggi asas tidak apa yang bahasa kerennya sekarang, tidak praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah, berat kali. Itu kan polisi. Ya memang itulah ya kira-kira praduga tak bersalah. Oke? Nanti kita kembali lagi setelah kalian lihat tayangan berikut ini. Tidak ada cap DAG. Sebentar Pak. Itu yang kita ribut gitu loh. Sebentar, berikan kami penjelasan Iya. dulu Pak. Dari awal pertama kami datang DAK DKI Pak. Bukan DAK bukan bagian dari DAK DKI. Makanya sekarang begini Pak, ada DAK DKI ada macam-macam. Saya sih terima kasih saja. Ada DAK, ya. Iya. Anda marah, tersinggung, saya juga tersinggung. Bukan Pak, bukan begitu. Jadi saya mau ingetin kalian ya, saya nggak peduli jadi gubernur atau tidak ya. Betul. Saya juga kerja setengah mati di sini. Lu cari gubernur yang lain kalau lu mau. Gua juga panas. Gua juga kerja pagi sampai malam. Lu kiki, gua juga kiki. Makanya saya minta tolong kalian, kalau mau dukung saya sudah nyatakan teman Ahok kerja paling rapi. Lu silakan dukung, nggak usah buang duit cetak formulir ada DAG. Itu saya minta, itu aja. Kasih kami waktu, jadi kami tidak ikut-ikut Bapak. Cuman kami di media sosial jelek dalam arti teman-teman kami yang Makanya saya bilang, saya sederhana aja kok. Saya cuma bilang DAG kalau ngumpulin KTP untuk saya pakai form DAG, saya curiga. Terlalu banyak nama DAG. iya betul. Berarti kalau kalian nggak suka itu, berarti kalian juga mau membiarkan orang nyusup pakai nama DAG. Berarti kalau kalian nggak suka itu, berarti kalian juga mau membiarkan orang nyusup pakai nama DAG. Berarti kalau kalian nggak suka itu, berarti kalian juga mau membiarkan orang nyusup pakai nama DAG. Ya sudah. Sekarang orang bingung, gitu banyak yang komplain KTP. Sekarang kita udah cek yang betul-betul murni, masukin kita rapi semua teman Ahok. Kalau kalian mau saya jadi, keberatan apa sih kalian dukung teman Ahok? Ya sudah. Buat apa kalian mesti cetak pakai nama DAG lagi? Kalau kalian mau pakai nama DAG, kamu silakan, tapi yang penting teman Ahok. Sekarang masa DAG gitu banyak. Ada DAG, tiap PC ke mana-mana muncul pakai baju DAG. Saya ke acara manapun muncul. Saya juga kesel. Saya ingetin kalian juga gitu ya. Saya bukan orang gila jabatan. Jadi nggak usah gertak saya, tak saya pun silakan. Sahabat cahaya yang kemilau bagaikan bintang. Udah kalian tonton kan? Jadi di situ udah jelas bahwa Lai Ahok ini ngamuk-ngamuk awalnya karena apa? Yaitu kesimpulan kalian masing-masing. Tetapi yang mau kami sampaikan bahwa itu tidak sekonyong-konyong yang tadi ada kawan saya yang ngomong tadi tidak ada asap kalau nggak ada angin kan begitu. Jadi ada awalnya dulu yang seperti rekan saya juga ngomong satu lagi, kami bertiga di sini nggak banyak-banyak, nggak sekampung kan.
ada lagi rekan saya bilang bahwa asas praduga tak bersalah itu tetaplah dijunjung tinggi. Nggak bisa kita langsung menyimpulkan asumsi bahwa si A, si B. Jadi ya kalau mau mendukung Ahok atau siapapun itu gubernur kalian, ya kalian harus bisa menunjukkan bahwa yang kalian dukung itu adalah orang pintar. Otomatis pendukungnya orang pintar. Jadi kalau menilai sesuatu jangan dari satu sisi. Coba dilihat. Karena pada dasarnya semua manusia tidak sempurna. Oke? Betul. Setuju? Setuju. Itu yang mau saya dengarkan. Jadi selanjutnya kami menemukan, setelah itu kami menginvestigasi, mencari siapa dak ini, di mana kantornya, seperti apa dia. Kami menemukan ada beberapa data-data yang kami temukan bahwa dak ini memang ada korelevansinya dengan teman Ahok sebetulnya, sesuai dengan data yang ada pada kami, tidak asumsi kami. Itu memang ada korelevansinya. Mereka melakukan pengumpulan KTP, mereka melakukan pengumpulan formulir juga dengan setahu teman Ahok. Kan itu persoalan tadi si Ahok bilang orang ini tidak ada mengumpulkan datanya atau tahapannya, tapi mereka mengumpulkan yang saya lihat. Jadi ketika saya berbicara sama orang ini susah kali ditanya-tanya aja. Dia, aduh saya kasih data ini aja Pak, biar saja data ini yang berbicara, kata orang ini seperti itu. Jadi ya, apalagi mau aku bilang. Coba nanti kita lihat dulu, ada tayangan berikut ini yang menunjukkan data-data aktivitas mereka, dari mulai rekaman video, dari mulai dokumentasi foto, baik itu kegiatan-kegiatan mereka sebelum Ahok menyatakan diri untuk independen sampai dengan detik ini. Apa yang mereka lakukan? Memang ngeri kali mereka ini. Jadi apa? Kalau dibilang sudah mendarah-daging Ahok itu ya nggak juga sih, karena dia kan bukan siapa-siapa, biasa lah. Kalau itu bahasanya udah terlalu lebay lagi. Udah kayak penyakit aja, Pak. Daging. Awak di sini kan juga tetap netral. Dalam hal ini biasa-biasa saja sih. Cuman kalau bertanya apa motif di belakang orang ini ya nggak tahu juga saya. Itu tergantung bagaimana asumsi masing-masing orang. Tetapi yang pasti data yang berbicara bahwa adanya fakta-fakta, bahkan mereka pun ada punya foto yang menyudutkan di beberapa media sosial bahwa mereka ini adalah palsu, relawan palsu, dan itu dinaikkan di media sosial. Ngeri kali. Berarti penyusup. Hah? Penyusup. Nah itu dia penyusup. Kalau bahasa penyusup itu bisa dikonotasikan yang suka menyusup-nyusup itu tikus. Tandanya bangsa tikus mungkin ya, tapi nggak tahu lah. Pokoknya beredar di media massa, di media sosial. Seperti itulah beredar nih. Coba kalian lihat dulu nanti. Kira-kira bukan nggak mungkin semua. Apa sih nggak mungkin di dunia ini, semua mungkin. Cuman kalau saya lihat terlalu menyudutkan pemberitaan itu. Tapi peredaran gambar itu. Tapi ya itu kembali kepada si dak ini lagi, si titik dak, jangan salah. Oke, sahabat pemilau cahaya bangsa, cahayanya yang bintangnya bangsa dan cemerlang sekali, dan pemilau lagi bangsa Indonesia. Bukan bintang di langit kan, Bang? Bukan. Kita akan lihat bagaimana perkembangan yang terjadi dari hasil investigasi kami, sehingga kita akan simpulkan siapa si titik dak ini. Jadi dak itu adalah jenis spesies apa, makhluk apa, kan kita bisa tahu. Nggak bisa kita berasumsi sendiri bahwa ini adalah dibikin oleh si A, si B untuk menjatuhkan si A, si B. Aduh, ngeri kali lah kawan-kawan ini semua. Kayak udah pada ahli-ahli yang terkenal yang bisa mengasumsikan A, B, C, D. Jangan. Ini negara-negara bebas memang. Tapi bukan berarti bebas itu bebas suka-suka tahu, bukan berarti begitu. Jangan terlalu bebas lah, Bang. Nah, tolong dikedepankan pemikiran yang positif, tolong dikedepankan. Karena menang tidak menang pun calon kalian itu bukan berarti kalian sudah langsung bisa enak, bukan berarti begitu. Jadi itu semua ada proses. Jadi yang pengen kami ajak di sini adalah untuk
bagaimana berpikiran objektif yang mendukung seorang yang memang menurut kalian adalah yang pantas dan sopan santun. Ya kalian juga harus tunjukkan seperti itu. Jangan kalian langsung mengklaim A, B, C, D dan sebaliknya tidak juga. Jangan seperti itu. Jadi ya kita coba lah ya. Kita kembali nanti setelah acara. Oke. Apa Mandarinnya? Iya, Liangtai. Oke. Iya, Liangtai ya? Ya, kita sekarang ke negeri Mandarin. Sing. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kuisnya ditambah lagi. Sebenarnya memang bagaimana pengumpulan dukungan itu memang KPU tidak mengatur ya. Tapi yang diatur itu adalah bagaimana. Tetapi akan lebih baik kalau nanti pengumpulan dukungan di masyarakat itu juga menggunakan format yang ada di KPU. Sehingga nanti nggak baca dua kali. Gitu. Ketika menyerahkan itu sudah sesuai dengan format di KPU. Nah, KPU itu sudah ada formatnya di peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Itu ada form P1 KWK perseorangan. Itu di situ ada form. Kehidupan ini kita kepada sahabat-sahabat cahaya yang kumilau bagikan bintang ini, sahabat-sahabat harus bisa menilai sesuatu itu harus benar-benar objektif. Jadi kalau misalkan kalian sudah melihat tayangan tadi, kembali kepada kesimpulan masing-masing orang. Ada yang negatif, ada yang positif. Suka-suka kalian lagi situ bagaimana bagus. Tergantung orangnya masing-masing kan bang? Ya tergantung sama apa yang digantung. Sejujurnya seperti itu. Asal ya jangan terkatung-katung lah bang. Ya terkatung-katung. Bahasa unsur kesengajaan dikatung-katung kan gitu. Yang penting tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini tidak merugikan siapapun. Setuju. Kita ini sebetulnya bersaudara. Mau yang agamanya A, B, C, yang kulturnya, adatnya A, B, C, itulah kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Supaya dengan hasil tayangan ini ya sedikit dewasa lah, jangan terlampau menyudutkan pihak-pihak tertentu. Jadi mudah-mudahan yang kita bantu doa, kita mau memilih gubernur yang benar-benar gubernur yang bisa memimpin Jakarta yang konon katanya kota ibu metropolitan, bukan metro mini. Metro mini nama angkutannya lupa. Itu dia. Ya, jangan salah. Metropolitan ini. Jadi ya apa yang bilang? Kita pun harus menunjukkan bahwa kita warga metropolitan yang berpikirannya maju, yang punya wawasan bagus, dan tentunya kalau mau gubernur kita jadi siapapun pilihannya, jadi kita juga harus mencerminkan
siapa idola kita, itu loh maksud. Jadi itu aku setuju itu Bang. itu kesimpulannya. Jadi, kalau lu mau jadi relawan atau rela ditawan kah atau rela tidak melawan kah, terserah, nggak masalah. Yang penting kepala dingin, tunjukkan elit pemikiran kalian yang benar-benar bahwa kalian adalah seorang pemikir yang mau menyumbangkan suara kalian untuk memilih seseorang X yang memang benar-benar bisa membawa Jakarta ini bagus. Jangan terpengaruh dengan siapa-siapa yang berpikir kalau udah nggak zamannya lagi lah memutuskan sesuatu itu karena satu hal A, B, C itu paradigma lama ditinggalkan. Jadi sekarang kembali ke diri masing-masing. Kalau memang menurut kalian mengatakan tak perlu dipilih gubernur DKI, terserah, itu hak masing-masing. Tapi saya tidak mengajak Anda ke golput. Cuman tanpa paksaan kan Bang itu. Iya, kalau itu kan makanya itu dia bilang langsung umum bebas rahasia kan itu kata. Jadi luber. Tahapannya yang luber nggak tahu, pokoknya luber katanya. Yang penting jangan air yang luber. Kalau air luber banjir Jakarta, itu persoalannya. Yang penting luber pilkadanya. Oke, mantap. Nah, jadi cukup sekian lah dari kami. Kalau ada salah-salah kate, kalau kata orang Betawi ini, dimaafin aja ya. Tapi kita tidak bermaksud untuk apa-apa. Yang penting kita ingin berbagi kepada kawan-kawan semua supaya apa yang kita inginkan untuk menjadi Jakarta lebih bagus itu kita satu visi dan satu misi, dan tidak lihat lagi kemacetan, tidak lihat lagi demo sana sini. Aduh, pening kali kepala aku kalau udah ngeliat demo, mati lah aku. Kalau udah ngeliat jalan, bah demo, aduh. Persoalannya dia yang demo, kita yang pusing, macet jalanan. Lama sampainya Bang. Itu mau 3 Ahok yang jadi gubernur nggak akan tuntas kalau udah demo rame-rame. Mau siapapun yang jadi gubernur itu nggak akan tuntas. Mau kurasa putusan Tuhan, titisan Tuhan sekalipun kalau udah demo nggak bisa dilawan lagi. Jadi ya itulah kira-kira ya kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa bermakna bagi kita semua. Dan jangan lupa yang terpenting nanti pada saat pemilihan kalian memang memilih calon kalian yang memang benar-benar dari hati nurani kalian, bukan paksaan, bukan karena A, B, C, tapi dari hati nurani. Setuju? Kalau tidak setuju, mudah-mudahan itu bisa berguna. Oke? Jadi kawan-kawan semua, inilah dengan kesederhanaan kami, dengan cara kami berbicara. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih dan tetap cahayanya berkilau bagaikan bintang. Salam. 1, 2, 3. Ahok siapa yang punya? Ahok siapa yang punya? Ahok siapa yang punya? Yang punya kita semua. Ahok siapa yang punya? Ahok siapa yang punya?